Ulas untuk Anda, emiten BUMN Karya menatap 2019 tahun politik ini. Apakah ada kehati-hatian di situ? Akan kami ulas untuk Anda selengkapnya selain dari sisi capex juga ya. Kita lihat dulu pertama kali ini untuk belanja modal atau capex dari emiten BUMN Karya tahun 2018 dan bagaimana targetnya di tahun 2019 yang sudah disinggung juga oleh Maria Katarina. Emang dari 4 emiten BUMN Karya yang kami pilihkan di sini, 3 diantaranya ini cenderung konservatif ya, tidak melakukan kenaikan belanja modal untuk tahun 2019. Hanya emiten Wijaya Karya atau Wika yang capex-nya naik untuk tahun 2019 yaitu dari 15 triliun rupiah menjadi 22 triliun rupiah ini ditargetkan di tahun 2019 atau yang akan dialokasikan di tahun 2018 ini. Heavy menurut Wijaya Karya karena memang ada beberapa proyek besar yang belum dikerjakan. Kemudian untuk Adikarya ini belanja modalnya atau capex-nya 2018 dan 2019 ini sama 4 triliun rupiah, 50% dari eksternal, 50% dari internal. Kemudian untuk WSKT malah kita lihat ini turun ya untuk capex yang dialokasikan. Mengapa demikian? Karena dikatakan akan menyelesaikan proyek yang sudah ada saja. Jadi memang selain menyelesaikan proyek yang sudah ada rencana investasi 4 sampai 5 ruas proyek tol. Kemudian kita lihat dari PT PP ini turun juga untuk capex 2019-nya dari 15 triliun rupiah menjadi 9 triliun rupiah. Dan ini diambil dari capex 2018 yaitu 15 triliun rupiah yang tidak diserap seluruhnya di tahun 2018 jadi dibawa ke sini. Kemudian kita lihat selanjutnya itu tadi dari sisi belanja modal atau capex. Kita lihat sekarang untuk kontrak baru emiten BUMN Karya. Sepanjang tahun 2018 ini kita menyaksikan sejumlah BUMN Karya merevisi target kontrak baru mereka. Beberapa bahkan masih belum tercapai juga meskipun sudah direvisi. Kita lihat seperti apa realisasi kontrak baru untuk emiten BUMN Karya di tahun 2018 dan bagaimana targetnya untuk tahun 2019. Kita lihat dari Wika ini realisasinya 51,69 triliun rupiah untuk tahun 2018 dan targetnya di tahun 2019 ini 70 triliun rupiah atau ini setara dengan 29% dari target tahun 2018. Wika juga sempat melakukan revisi target ya untuk tahun 2018. Kemudian kita lihat untuk Adikarya ini kenaikan target kontrak barunya tidak terlalu agresif, cukup konservatif, hanya 5% saja dari realisasi. Kita lihat realisasinya untuk tahun 2018 ini 24,8 triliun rupiah. Kemudian targetnya untuk 2019 ada 30 triliun rupiah. Kita bergeser ke Waskita Karya WSKT. Ini pencapaiannya di tahun 2018 27 triliun rupiah untuk kontrak baru sempat direvisi beberapa kali. Yang pertama awalnya targetnya 70 triliun. Kemudian dilihat tidak akan tercapai, direvisi lagi menjadi 50 hingga 55 triliun. Ini target kontrak baru untuk WSKT dan ternyata realisasinya di 2018 27 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2019 target WSKT ini 56,59 triliun. Ini naik 3% saja. Naiknya 3% saja ya. Dan salah satu yang kemudian kita bergeser ke PT PP. Kita lihat PT PP seperti apa realisasi kontrak barunya di tahun 2018. Ini 43 triliun rupiah. Kemudian untuk tahun 2019 target PT PP adalah 50,3 triliun rupiah atau ini tumbuh 10% ya targetnya dari 2018. Kita lihat selanjutnya. Nah ini dia kinerja keuangan khususnya yang jadi fokus kami adalah laba bersih emiten BUMN Karya tahun 2018. Ini yang kami ambilkan datanya yang rilis laporan keuangan terakhir di kuartal ketiga tahun 2018. Sementara untuk pembandingnya di kuartal 4 tahun 2017 yang full year ya. Kita masih menantikan bagaimana earning season untuk kuartal keempat tahun 2018 yang masih belum dirilis ya.
Kita lihat ini untuk laba tahun 2017 Wika itu 1,1 triliun rupiah. Kemudian pencapaian realisasi atau laba bersih sampai dengan kuartal 3 tahun 2018 ini 860 miliar. Nah, 860 miliar ini artinya labanya naik 26% dari kuartal 3 tahun 2017 year on year ya. Kemudian untuk Adikarya kita lihat ini secara full year 2017 kuartal keempat ini 523 miliar rupiah. Kemudian di kuartal ketiga tahun 2018 ini laba bersihnya dicatatkan 335 miliar rupiah. Ini kenaikannya cukup tinggi sekitar 67% year on year, artinya dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2017. Kemudian kita lihat WSKT seperti apa untuk kuartal keempat tahun 2017 mencatatkan laba 3,8 triliun rupiah. Sementara di kuartal ketiga tahun 2018 labanya tercatat 3,7 triliun rupiah. Ini artinya naik 43%. Sementara itu untuk target laba tahun 2019 malah ini target labanya diturunkan, turun 8% ya. Ini mungkin mencerminkan seperti apa pandangan WSKT untuk tahun 2019 sehingga menurunkan proyeksi atau target laba bersih mereka. Kemudian PTPP kita lihat di tahun 2017 di kuartal keempat ini mencatatkan laba bersih 1,5 triliun rupiah, sementara untuk kuartal 3 2018 ini mencatatkan laba bersih 874 miliar rupiah. Ini artinya satu-satunya yang turun ya secara year on year atau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2017 turunnya 11,6%. Selanjutnya kita lihat, nah anggaran infrastruktur Indonesia seperti apa? Memang sebelumnya terutama dari 2016 ke 2017, kemudian dari 2015 ke 2016 ini cukup ada kenaikan anggaran infrastruktur yang cukup signifikan ya. Tetapi dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini kenaikannya hanya 5,8% saja. Kemudian memasuki tahun 2019 ini anggaran untuk infrastruktur juga kenaikannya tidak terlalu besar, hanya 1,04% saja di 415 triliun rupiah. Ini bisa menggambarkan seperti apa proyeksi untuk 2019 ya, karena ini adalah biasanya proyek-proyek yang juga dikerjakan oleh BUMN Karya. Kita lihat apa saja yang bisa kita nantikan atau outlook-nya untuk tahun 2019 untuk BUMN Karya. Tentunya yang kita nantikan ini adalah pembentukan holding infrastruktur dan juga perumahan ya dari 4 emiten yang tadi kami bahas. Ini nanti yang untuk masuk ke emiten perumahan ada Wika dan PTPP salah satunya. Kemudian yang untuk infrastruktur ada WSKT dan ADI. Kita masih akan nantikan seperti apa nanti jika sudah sah terbentuk holding infrastruktur dan juga holding perumahan untuk perusahaan BUMN, dan kita ada ekspektasi juga akselerasi proyek infrastruktur di tahun politik ini. Namun sekali lagi ketika menggarap proyek infrastruktur ini ada salah satu tantangan yang harus diatasi oleh emiten BUMN Karya, yaitu adalah financing gaps. Di mana sistem pembayaran untuk mengerjakan proyek-proyek strategis negara ini biasanya sistemnya adalah turnkey basis. Sekali lagi turnkey basis. Ini artinya mereka harus selesaikan dulu proyeknya baru bisa mendapatkan pembayaran. Ini artinya emiten BUMN Karya harus pintar-pintar memutar otak untuk mendapatkan pendanaan untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional ini sebelum menyelesaikannya dan baru bisa mendapatkan pembayaran. Kemudian emiten BUMN Karya juga sangat rentan dan terpapar resiko nilai tukar rupiah karena beberapa kos yang mereka keluarkan atau spending itu dalam dolar, sementara pembayaran yang mereka terima dalam rupiah. Demikian yang bisa kami ulas